Oke, model bisnis selanjutnya yang kita bahas adalah add-on gitu ya, add-on. Ini cukup menarik juga gitu ya dan juga luas digunakan gitu ya. Yaitu perusahaan itu menawarkan harga core yang kompetitif gitu ya di model bisnis add-on ini. Cukup murah lah harga core-nya. Namun harga core tersebut biasanya dilengkapi dengan beberapa ekstras gitu ya, beberapa add-on atau ekstras yang didesain sesuai dengan preferensi atau kustomisasi dari customernya. Ya, nah jadi harga core-nya tadi beserta dengan ekstrasnya itulah yang akan drive up final price yang dibayarkan oleh customer gitu. Nah ini biasanya pada umumnya customer akan membayar lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan harga yang di awalnya mereka perkirakan. Contohnya misalnya konsep bisnis add-on ini kalau di transportasi gitu ya di airlines kita melihat bahwa ada airlines yang menjual harga core-nya secara murah gitu ya. Misalnya rute Jakarta Jepang gitu ya. Kalau misalnya yang dengan maskapai yang sudah misalnya yang sudah pada umumnya menyediakan layanan yang full package gitu ya, biasanya harganya bisa jadi cukup premium gitu ya, misalnya yang kelas ekonomi 20 juta dan segala macamnya, yang kelas bisnis 40 atau 50 juta. Nah, tapi ada beberapa perusahaan airlines itu yang memberikan harga secara kompetitif gitu ya, misalnya setengah atau 3/4 dari tiket yang dijual oleh maskapai yang menyediakan complete service. Ya ini harga dasar itulah yang menjadi penarik bagi konsumen untuk membeli dia gitu. Nah, tapi biasanya di konsep airlines harga dasar ini tidak mencakup misalnya bagasi, tidak mencakup misalnya pemilihan kursi, tidak mencakup misalnya meals, tidak mencakup insurance dan segala macamnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menambah dengan bagasi, kita mau menambah dengan meals, dengan insurance, kita mau menambah dengan fitur pemilihan kursi, biasanya ada biaya-biaya yang ditambahkan dari harga core. Itu adalah konsep dari add-on untuk di airlines. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di dunia entertainment gitu ya, di misalnya bisnis TV kabel, biasanya juga seperti itu gitu ya. Ada harga core yang dibayarkan oleh customer gitu ya setiap bulannya itu secara flat gitu ya, misalnya membeli package tertentu gitu ya, misalnya ya TV kabel dan internet ya, misalnya kecepatan sekian Mbps dengan channelnya sekian gitu ya, itu adalah harga core-nya, misalnya let's say 1 juta rupiah per bulan. Nah, tapi biasanya si TV kabel atau internet provider tersebut, internet service provider tersebut juga menyediakan namanya channel package gitu ya. Jadi misalnya harga core-nya itu cuma untuk channel-channel tertentu. Misalnya dia tidak ada channel olahraga, misalnya Liga Inggris gitu ya. Tidak ada channel misalnya untuk untuk entertainment, misalnya HBO dan segala macamnya. Ketika customer akan membeli package untuk olahraga, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Champion, atau mungkin dia ingin menambah package untuk entertainment gitu ya, maka dia harus membeli lagi gitu. Itulah yang disebut sebagai extras atau add-on yang melengkapi dari core produknya. Nah, kemudian kalau misalnya di konsep pariwisata gitu ya, misalnya di hotel, biasanya kita juga ada hal seperti ini, add-on gitu ya, di mana kita membayar room gitu ya, kita membayar room sekian gitu ya, di mana kemudian si hotel itu menyediakan add-on biasanya berupa minibar, eh, layanan spa, layanan yang lainnya gitu. Itu adalah konsep add-on yang ada di perhotelan. Nah, kemudian kalau misalnya di konteks IT gitu ya, di konteks software biasanya contohnya SAP lah gitu ya. Biasanya ada modul dasarnya gitu ya yang dijual oleh perusahaan SAP itu gitu ya. Misalnya base package-nya gitu ya. Nah, tapi ketika perusahaan gitu ya akan
memerlukan tambahan modul gitu ya, misalnya modul HR, modul pengelolaan pelanggan, customer relationship management gitu, atau modul pengelolaan supplier dengan supplier relationship management, biasanya perusahaan harus menambah lagi, gitu, harus membayar lagi untuk mendapatkan add-on atau ekstra tersebut. Ini adalah contoh add-on di dunia IT. Nah, ini agak sedikit mirip gitu ya dengan razor and blade tadi gitu ya, di mana ada harga base dan juga ada pendamping gitu ya. Cuma bedanya kalau razor and blade itu sifatnya saling saling tergantung gitu ya. Base akan produk base itu menjadi useless kalau nggak ada produk pendampingnya. Contohnya misalnya Nespresso, mesin pembuat kopinya itu menjadi useless kalau nggak ada biji kopinya gitu ya. Atau printer gitu ya. Printer itu akan useless kalau nggak ada cartridge-nya. Nah, kalau di add-on ini sebenarnya semuanya masih bisa berjalan tanpa produk pendamping gitu ya. Misalnya tiket pesawat, ya sudah kalau kita nggak mau asuransi, kalau kita nggak membawa bagasi, kita nggak perlu meals, dan kita nggak perlu asuransi, gitu ya, maka kita nggak perlu untuk membeli produk pendampingnya. Di Vegetable juga seperti itu gitu ya. Ketika kita sudah cukup satisfied dengan basic package, maka kita nggak memerlukan additional package gitu ya, layanan olahraga segala macam. Itulah sedikit bedanya dengan model bisnis razor and blade.